Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat MDA, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keluarlah dari majlisku ini orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian ada salah seorang sahabat yang keluar dari majlis Rasul setelah tentunya pamit kepada Rasulullah, minta izin kepada Rasulullah untuk keluar menuju ke rumahnya, terus mencari bibinya karena sudah beberapa hari dia tidak akur bersama bibinya. Setelah bertemu kemudian dia minta maaf dan dimaafkan oleh bibinya. Kemudian dia kembali lagi ke majlis Rasulullah dan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, dia adalah orang yang telah meminta maaf atas kekhilafannya sehingga ia berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita menjalin silaturahim. Surah An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu satu sama lain meminta dengan namanya. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah yang kamu satu sama lain saling meminta dengan namanya. Ini adalah ada makna bahwa kita diharuskan, diwajibkan mempererat tali silaturahim karena kita semuanya dibingkai, diikat oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita berdoa, kita semua memanggil nama Allah. Maka tidaklah doanya akan dikabulkan, tidaklah ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu puasanya, baik itu sunnah-sunnahnya, baik itu wajibnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, infaknya, zakatnya, amal-amal yang lainnya, jika kita memutuskan silaturahim. Maka orang yang memutuskan silaturahim tidak berhak mendapatkan walinya surga Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang pernah memfitnah, orang yang pernah mencaci, orang yang pernah memaki, memakan harta yang bukan hartanya, memiliki yang bukan miliknya, menguasai hak yang bukan haknya, maka kelak di akhirat dia akan menjadi orang muflis. Apa itu muflis? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Atadruna minal muflis?" Apakah kalian tahu wahai sahabatku apa itu muflis? Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian kata Rasulullah, orang yang muflis adalah orang mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang di hadapan Allah membawa salatnya, membawa puasanya, membawa hajinya, membawa umrahnya, zakat, infak, sedekah, amal yang sunnah, amal yang wajib. Tapi semua kebaikan itu, semua ibadah itu oleh Allah akan diberikan kepada orang yang pernah dicaci, dimaki, dikhianati. Jika ia adalah orang yang muflis, inilah orang yang bangkrut kelak di akhirat. Maka tahajud kita, duha kita, ibadah kita, sunnah kita yang lainnya, saya lihat semuanya itu dengan menjaga silaturahim agar kita tidak termasuk orang yang muflis kelak di akhirat, orang yang bangkrut kelak di akhirat. Bangkrut di dalam masalah ekonomi, bangkrut di dalam masalah harta, perusahaan, pekerjaan, masih kita bisa ikhtiarkan selama kita masih ada kemauan dan ikhtiar. Tapi bangkrut di akhirat, siapa yang akan menolong?
Maka oleh itu kita kembali, kita sucikan pikiran kita, sucikan hati kita dari iri, dari dengki, dari takabur. Yang setelah menjaga silaturahimnya baik dengan Allah, baik dengan sesama, baik dengan alam sekitar, kemudian menjaga hatinya dari iri, dari dengki, dari takabur, ini adalah yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika di majelis Rasulullah sampai Rasulullah mengatakan 3 kali, yatlul alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan tiba kepada kita, muncul di hadapan kita, akan berada bersama-sama di majelis kita calon penghuni surga. Satu sama lain sahabat saling melirik, siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Tiba-tiba datang seorang yang sudah tua, ya, tandanya 5 urut, gigi sudah pada gugur, kulit sudah pada kendur, pandangan mata sudah pada kabur, tenaga sudah pada kendur, berarti sudah ada tanda-tanda masuk liang kubur. Dia masih terbaku dengan air wudhunya, terlihat di wajahnya, di janggutnya, kemudian duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikayat ini ada di dalam kitab Hikayat Sahabat. Dan kejadian ini terulang 3 kali 3 hari berturut-turut. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 kali berturut-turut, yatlul alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan muncul di tengah-tengah kita calon penghuni surga, yang muncul dia lagi, besoknya dia lagi. Sehingga singkat cerita ada salah seorang kerabat dari sekian jamaahnya yang menghadiri majelis Rasulullah ingin membuktikan amalan apa yang menyebabkan dia masuk surga, calon penghuni surga. Sehingga setelah selesai dari majelis Rasulullah, ya, kemudian dia mengikuti kemana orang itu pergi, ternyata ke rumahnya. Maka di tengah perjalanan terjadi dialog, mohon maaf, saya ingin istirahat di rumahmu beberapa hari karena ada urusan, ada masalah yang saya tidak bisa menyelesaikan. Kira-kira bahasa kita gitu. Kemudian singkat cerita, ia beristirahat di rumah orang itu yang disebut oleh Nabi calon penghuni surga. Tujuannya hanya untuk mendidik ibadah apa yang menjadi jaminan dia calon ahli surga. 1 malam, 2 hari, 2 malam, 3 hari, 3 malam, dia bertanya-tanya di hatinya, kok tidak ada ibadah yang istimewa? Kalau dia sholat duha saya juga, dia tahajud saya juga, dia sholat fardu saya juga, dia sunat-sunat saya juga, dia puasa sunat saya juga, dia puasa Ramadan saya juga, dia umroh juga, dia haji juga, saya juga. Dia infak, dia zakat saya juga, dia berbuat kebaikan itu saya juga, dia berbuat kebaikan ini saya juga. Sehingga aneh, kenapa Nabi sampai menyebut dia calon ahli surga? Sehingga pada hari ketiga itu, sebenarnya saya istirahat di rumah kakek ini hanya ingin mengikuti ibadah apa, sehingga Nabi mengatakan Anda calon penghuni surga. Kemudian kata si kakek, ya ini aku tidak memiliki keistimewaan. Kamu sholat, aku sholat, kamu zakat, aku zakat, kamu tahajud, aku tahajud, kamu umroh, saya umroh, kamu haji, saya haji, kamu zakat, kamu ibadah, kamu sunnah, saya juga. Namun ingat Allah berfirman di surah As-Su'ara, surah ke-28 ayat 889, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak di akhirat saat hamba-hamba Allah dihisab di hadapan Allah, tidak jadi jaminan keselamatan di hadapan Allah. Harta, kedudukan, jabatan, anak-anak yang dibanggakan, kecuali yang dari jaminan keselamatan di hadapan Allah, orang yang membawa hati yang suci, yang bersih. Tetangga bahagia, kita bahagia. Tetangga duka, kita merasakan. Tetangga bahagia, saya juga bahagia. Tetangga berduka, saya juga merasakan dukanya. Tetangga bersedih, saya juga bersedih dan iba. Inilah hati yang suci, bukan sebaliknya. Tetangganya bahagia, dia sakit. Tetangganya beli TV 70 in, dia yang sakit. Tetangganya yang mendapatkan anugerah, dia yang sakit. Hingga dia menceritakan kemana-mana, dari mana, ya kok bisa begitu. Dia orang yang sakit hati, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang, bahagia ketika melihat saudaranya dalam kegembiraan, dalam anugerah. Ini hatinya sakit, sehingga dia akan melahirkan di dalam hatinya dengki.
akan melahirkan kesombongan, rasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling bagus. Oh, kalau tidak ada saya, semua ini tidak akan terjadi. Padahal semua wujud itu adalah karena rahmat Allah. Kita lahir karena rahmat Allah. Kita sekolah, kita bekerja, kita bisa berkeluarga, ya, kita bisa apapun, bahkan kita masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena siapa-siapa. Maka disinilah pentingnya hati yang suci. Maka sahabat Rasulullah nangis. Inilah yang menyebabkan Rasulullah 3 hari berturut-turut mengatakan, yatla'u an 'alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul di tengah-tengah kita calon penghuni surga. Ternyata kakek ini tidak hanya tahajud, tidak hanya doa, tidak hanya sholat fardu, tidak hanya sholat sunnah, amalia sunnah, tidak hanya zakat, tidak hanya infak, tidak hanya haji, tidak hanya umrah yang berulang. Dia menjaga hatinya, iri dengki dan takabur. Sahabat MDA, dalam saat ini, zaman ini, di mana wabah pandemi yang masih menghantui kita, seluruh dunia ketakutan dengan adanya wabah ini, maka jangan sampai kita menjadi orang yang sakit hati. Terimalah, sabarlah, tawakallah, qanaahlah apa yang telah Allah anugerahkan untuk kita. Selama kita di jalan Allah, selama kita beriman, selama kita bertakwa, selama kita melakukan amal soleh, menghindarkan amal-amal yang buruk, menjaga hati kita dari sifat-sifat yang buruk, maka selama itu pula kita ada dalam jalan Allah. Selama itu pula Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dengan rahmat dan ampunannya. Semoga bermanfaat. Durja lijarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalaulah pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau pedang melukai tubuh, kemana obat hendak dicari. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya nilai teman yang saling setia lebih dari saudara. Itu hanya mungkin bila di antara kita seiman seagama. Seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semua.